warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi ke channel saya tentang langkah-langkah mendirikan apotik ya teman-teman ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang gimana awal membuat apotik, itu sampai mengajukan permohonan, gimana sampai izin untuk keluar, sudah kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin pada video kali ini saya akan mencoba menggambarkan alur masuknya obat itu bisa sampai ke apotik dan bisa diterima oleh pasien. Jadi ada alur-alurnya teman-teman ya. Mungkin saya bisa gambarkan seperti ini. Ini saya akan buat gambar teman-teman ya. Saya akan bentuk ini sebagai pabrik atau prinsipal di sini kita buat PBF ya teman-teman. PBF itu pedagang besar farmasi ya teman-teman, atau agen, bahasa mudahnya agen ya. Habis itu posisi kita di sini. Kita di sini apotik. Nah, di sini kita buat konsumen lah ya teman-teman. Konsumen kita ya teman-teman. Kita buat semua lagi di sini. Ini bisa apotik, bisa klinik ataupun rumah sakit. Jadi untuk alur teman-teman, alur pengambilan obat itu sampai ke kita ya teman-teman. Alur pendistribusian obat. Pendistribusian obat seperti ini teman-teman ya. Jalur pendistribusian obat itu seperti ini. Jadi konsumen ini bisa mendapatkan obat cuma dari sini teman-teman ya. Sini depan baliknya. Jadi konsumen itu atau masyarakat cuma bisa mendapatkan obat dari apotik atau toko obat. Kita buat toko obat atau rumah klinik atau rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi pertama kali obat, kita ambil contoh obat A, pabrikan A membuat obat A itu dengan jumlah tertentu, nanti akan didistribusikan ke pedagang besar dulu kan ya. Jadi kita gambar mobil di sini, mobil pendistribusiannya, distribusi. Jadi obat yang pertama kali dibuat oleh pabrikan itu tidak bisa langsung ke konsumen ya teman-teman. Tidak bisa langsung ke konsumen. Jadi obat itu pertama harus sampai ke pedagang besar farmasi dulu atau agen, bahasa mudah itu agen. Jadi agen udah menjamin kerjasama dengan pabrikan juga udah menjamin kerjasama dengan pedagang besar farmasi dengan produk tertentu, dengan merek tertentu, mereka saling bekerja sama, dan pabrikan itu akan mengirimkan barangnya untuk dikirim ke sini sesuai dengan jumlah permintaannya. Barang udah di sini. Setelah itu, pedagang besar farmasi akan mendistribusikan barangnya. Ini bisa ke sini teman-teman. Pedagang besar farmasi akan mendistribusikan barangnya ke apotik atau toko obat dan ke klinik ataupun rumah sakit. Jadi itu jadwalnya teman-teman ya. Sudah sampai obat itu tadi dikirimkan oleh agen ke pabrikan, bisa dari PBF tadi kirimkan lagi barangnya ke apotik atau ke toko obat. Kita buat mobilnya di sini teman-teman ya.
ataupun bisa dikirimkan langsung ke rumah sakit atau klinik yang membutuhkan. Tapi kita tidak akan fokus ke sini, kita akan fokus membahas tentang apotek teman-teman. Jadi masyarakat yang membutuhkan obat A dengan jumlah tertentu, mereka tidak bisa ke sini, tidak bisa ke klinik sini, walaupun obatnya sama. Jadi mereka tidak bisa langsung ke pabrik dan mereka tidak bisa langsung ke pedagang besar farmasi atau kaget. Oleh karena itu, kita retail, apotek atau toko obat itulah menyediakan kebutuhan retail, kebutuhan kecil oleh masyarakat yang langsung ke tangan masyarakat. Kita buat konsumen lagi di sini teman-teman ya. Konsumen. Jadi obat pertama masuk, obat A, paracetamol, dibuat oleh, kita ambil contoh paracetamol teman-teman ya. Paracetamol dibuat oleh pabrik A, dikirimkan ke distributor A, distributor B. Selanjutnya distributor itu akan mengirimkan barangnya sesuai dengan permintaan dari apotek otomatis atau sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan ke apotek atau toko obat. Sesuai dengan permintaan atau dengan sesuai kebutuhan yang diminta oleh apotek atau toko obat. Setelah itu, obat disimpan di sini dengan kebutuhan tertentu, baru masyarakat atau pasien baru bisa memperoleh obatnya atau kebutuhannya ke apotek atau toko obat. Jadi mereka di sini tidak bisa langsung mendapatkan obat di sini ataupun langsung lewat sini teman-teman ya. Jadi pabrikan tidak akan melayani penjualan eceran ke masyarakat dan PBF juga tidak akan melayani penjualan ke masyarakat juga. Jadi yang bisa kita ambil penjualan untuk masyarakat itu hanya toko obat, retail, dan apotek. Itulah teman-teman yang gambaran sekilas tentang alur masuknya obat sampai ke tangan masyarakat. Jadi obat itu melalui perjalanan panjang. Ini kenapa harga obat A di daerah A atau daerah B itu berbeda, dikarenakan oleh jarak tempuh teman-teman ya. Jarak tempuh teman-teman ya. Jadi kalau seandainya di Sumatera, di Jawa, harga obat lebih murah dibanding di Sumatera atau di daerah kepulauan lain, bisa jadi karena dari transportasi tadi teman-teman ya. Jadi jalur pendistribusiannya karena membutuhkan jarak tertentu. Kecuali kalau mereka di tiap provinsi itu memulai subdis distributor sendiri, itu kan lebih memudahkan karena kalau untuk kebutuhan obat skala nasional itu PPP resmi dan pabrikan sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia teman-teman ya. Jadi apotek di sini kasih contoh apotek itu bisa mendapatkan obat dari PBF apotek lain ataupun RS. Jadi di sini teman-teman, kalau di sini yang dua ini hanya sifatnya terdesak ya teman-teman. Dua ini sifatnya terdesak. Kalau ini bisa resmi, kita mulai penjualan atau pembelian faktur. Sementara kalau dua ini apotek lain atau rumah sakit ini biasanya hanya untuk terdesak. Walau bisa apabila pasien atau kebutuhan kita di apotek tidak mencukupi, maka kita bisa membuatkan kebutuhan obat ke rumah sakit atau apotek lain berbentuk resep, permintaan berbentuk resep ya teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa membeli dari obat tiga ini. Untuk menjalin PBF ini teman-teman, kita di PBF ini bisa membeli barang itu tidak harus cash. Mereka akan memberikan kredit kepada kita, namun ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita penuhi dulu untuk mendapatkan kredit itu. Bisa kredit 30 hari, 14 hari, 30 hari dan seterusnya ya teman-teman. Di sini kebanyakan secara umumnya langkah awal yang akan kita kerjasama antara apotek dan PBF. Jadi nanti mereka akan mengambil contoh spesimen kita ya teman-teman ya. Spesimen itu berbentuk belangko permohonan dan belangko checklist kerjasama. Di sini nanti kan kita akan diisi
siapa apoteker penanggung jawab, siapa tenaga teknis kefarmasian, alamat, NPWP kita, dan alamat lengkap kita dan lain sebagainya. Nanti begitu bekas dokumen udah kita penuhin, maka baru kita bisa ngambil barang ke PBF, dan PBF pun akan mengirimkan barang ke kita. Namun kebanyakan PBF itu tidak akan bisa langsung mengasih diskon, mengasih kredit. Jadi PBF itu akan mengasih kredit kita kebanyakan secara umum, kebanyakan mereka 3 bulan setelah pengambilan kita berturut-turut. Jadi mereka akan men-tracking pengambilan kita obat selama 3 bulan berturut-turut. Apakah kita rutin ataukah sering mandek ataukah ada kendala dengan masalah pembayaran. Jadi nanti mereka akan melihat selama 3 bulan terakhir, 3 bulan ke belakang, apakah kita ini layak untuk dikasih kredit selama 30 hari. Seandainya kita dikasih kredit selama 30 hari, maka PBF akan mengirimkan barang setelah kita pesan, kita bayar 30 hari ke depan atau kredit dengan 30 hari. Namun ada PBF juga yang bisa langsung sebulan setelah kita pengambilan pertama, pengambilan kedua langsung bisa kredit. Namun pengambilan pertama harus cash. Ada juga PBF yang harus 6 bulan terus, 6 bulan berturut-turut kita ngambil barang baru kita mendapatkan kredit. Itu tergantung dengan kebijakan masing-masing atau tergantung kesepakatan berdua ya teman-teman. Dan untuk di daerah, untuk apotek di daerah atau apotek di daerah akan mendapatkan obat dari PBF. PBF itu ada minimal faktur ya teman-teman, atau minimal order. Minimal order kalau untuk dalam kota, saya sebagai contoh kota besar. Sebagai contoh di sini kota Pekanbaru ya teman-teman, lebih mudah. Kota Pekanbaru ini adalah pusat kota atau provinsi Riau. Jadi di sini kalau secara PBF ini, karena kebanyakan PBF itu atau secara keseluruhan PBF itu berdomisili di kota Pekanbaru. Jadi mereka untuk pengambilan minimal order tidak ada. Misalnya minimal order mereka hanya 100.000, 200.000, mereka akan dipenuhi langsung oleh PBF itu tadi. Sementara untuk kita yang di kabupaten, Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C dan selanjutnya, di sini mereka harus ada minimal order dari PBF. Biasanya minimal order dari PBF ini tergantung jarak juga teman-teman. Kalau untuk saya sendiri di Kabupaten Rohul kurang lebih 3 jam dari Pekanbaru ini, itu minimal ordernya itu 1 juta ya teman-teman. Minimal order yang ditetapkan dari PBF itu 1 juta. Jadi 1 juta setelah kita pesan barang 1 juta, mereka bahkan baru mengirim barang kita atau pesanan kita tadi baru dipenuhi oleh PBF. Tidak bisa kita pesan 200.000 barang datang, tidak bisa teman-teman, kecuali kita punya PBF di sekitar kabupaten itu sendiri. Jadi itulah kendala-kendala sebagai apotek kecil yang masih pengunjungnya sepi, maka mereka tidak bisa memenuhi minimal faktur ini tadi teman-teman ya, karena untuk perputaran obat itu sangat sedikit, karena yang kita kumpulkan bukan duit besar, kita kumpulkan duit 1.000, 2.000, duit receh ya karena kita retail ya teman-teman. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya, alur awal masuknya obat ke apotek. Yang pertama yaitu obat itu dari prinsipal bekerjasama dengan PBF, kita mendapat obat dari PBF. Namun masyarakat tidak bisa langsung mendapat obat dari PBF itu. Melalui masyarakat itu bisa mendapatkan obat dari kita. Kita bisa memberikan pelayanan swamedikasi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BPOM dan pemerintah peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Dan untuk kerjasama kita dengan apotek dengan PBF itu kita harus menjalin banyak kerjasama dengan PBF. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita mendapatkan berbagai macam jenis obat atau jenis barang kita dapatkan, karena PBF A, PBF B atau PBF C itu tidak akan membawa semua barang, akan membawa barang-barang tertentu saja. Misalnya PBF A nya membawa barang 1-5, sementara PBF B membawa barang itu antara 5-10. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Selain itu, keunggulan kita untuk mendapatkan bekerjasama dengan banyak PBF itu akan kita bisa membandingkan harga, karena lagi-lagi prinsip ekonomi kita terapkan di sini, modal serendah-rendahnya dan untung setinggi-tingginya. Jadi itu teman-teman ya, karena namanya semua apotek dimanapun apotek itu berada, kecuali apotek pemerintah ya teman-teman.
seperti apotek rumah sakit pemerintah atau apotek puskesmas. Kecuali kalau untuk apotek swasta, mereka ini kejar adalah omset yang pertama, di mana omset semakin tinggi omset semakin besar untung kita. Jadi kita tidak semena-mena, tidak semata-mata hanya untuk melakukan pelayanan ke farmer, namun kita juga tidak bisa mengesampingkan dengan nilai omset, karena dengan banyaknya omset atau dengan tercapainya omset maka akan terpenuhi operasional teman-teman ya. Karena biar balance dengan biaya operasional dengan omset. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk kejelasannya, atau mungkin teman-teman punya pengalaman atau teman-teman punya masukan, atau teman-teman mungkin ada pengalaman, ada teman-teman boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Nanti di video terakhir saya akan sedikit review tentang apotek saya yang sudah saya dirikan kurang lebih 6 bulan, dan saya akan sedikit menceritakan tentang alat-alat atau apa aja yang wajib di apotek teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih saya kurang saya mohon maaf. Bila ada masukan teman-teman boleh share, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar teman-teman, ini adalah sedikit review tentang apotek saya ya, walaupun masih kecil ya teman-teman, tapi alhamdulillah sudah ada apotek yang bisa kita lihat bersama-sama di sini. Ini adalah papan nama yang wajib kita tempel bagi apoteker yang sudah punya surat izin praktek dan surat-surat perizinan lainnya, kita wajib kita tempel teman-teman. Di sini ada rak obat ini wajib untuk memajang barang-barang OTC. Di sini juga ada kulkas. Kulkas ini wajib teman-teman, walaupun tidak wajib, tapi ini harus, saran saya wajib, karena selain untuk penarik pelanggan, dan teman-teman bisa untuk menyimpan minuman-minuman yang nanti bakal dibeli oleh para pelanggan dan teman-teman, menambah income. Di sini juga saya sudah memakai komputer kasir, karena di zaman sekarang ini harus pakai komputer ya teman-teman, maksudnya komputer untuk menginput data dan untuk penjualan kasir. Jadi pasien setiap belanja harus memiliki atau harus mendapatkan struk belanjanya teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ruang dalam ya teman-teman, ruang barang-barang yang buat keras yang wajib di dalam. Ini raknya saya baru memakai kardus ya teman-teman, untuk penghematan biaya juga. Di sini juga ada nih rak lemari narkotik ya teman-teman. Narkotik ini wajib untuk perizinan, jadi teman-teman kalau tidak menyediakan barang psikotropik narkotik tetap harus menyediakan. Di sini juga harus ada kulkas ini dan dilengkapi dengan suhu. Ini untuk menyimpan barang-barang dingin seperti supos dan rektal. Di sini wastafel juga wajib ya teman-teman. Wastafelnya wajib di dalam ruangan UPDS untuk